Selamat datang kembali untuk di pertemuan yang keempat berbicara tentang kepemimpinan. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana pendekatan kepemimpinan itu dalam suatu berorganisasi dalam keterampilan kerja. Berbicara tentang pendekatan kepemimpinan, beberapa ahli menjelaskan pendekatan pimpinan dalam konteks dan pandangan yang berbeda akan tetapi dilihat dari sudut pandang manajemen. Pendekatan yang baik dan halus sangat mempengaruhi bawahan dalam menjalankan tugas ataupun pekerjaan, yaitu dengan cara berikut. Yang pertama adalah melakukan komunikasi yang aktif. Proses mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku orang lain, baik secara verbal maupun nonverbal. Setiap manusia mempunyai kemampuan berkomunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal. Apabila pemimpin mampu memanfaatkan kemampuan berkomunikasinya dengan baik dan aktif, segala informasi, pesan, dan persoalan akan mudah untuk diselesaikan dan dikompromikan. Yang kedua, memberikan motivasi, yaitu pemberian daya gerak yang mampu membuat seseorang bergairah dalam bekerja. Ini menurut Malayu SPH Hasibuan di 2008.219. Ya. Motivasi adalah pemberian daya gerak yang menciptakannya kerja seseorang agar bersedia bekerja sama, baik secara efektif, ya, dan segala upayanya untuk mencapai suatu kepuasan yang ada di dalam tindak dari yang dia inginkan, ya. Jadi, ya, dalam hal ini, ya, komunikasi itu adalah suatu sangat yang penting sekali, serta motivasi juga merupakan salah satu adalah pemberian daya gerak, ya, di mana di sini kita mampu untuk menaikkan gairah ataupun power seseorang yang sudah melemah. Yang ketiga, agar pemimpin dapat memotivasi bawahan dengan lebih mudah, diperlukan kemampuan menunjukkan ataupun makna kerjaan yang akan dilakukan dan menunjukkan keuntungan yang akan diraih. Akan tetapi, tidak semua keuntungan masa depan dapat dinyatakan dengan mudah. Perlu kepandaian berkomunikasi untuk menggambarkan peluang pencapaian pada masa depan secara meyakinkan, ya. Tantangan inilah yang dihadapi pemimpin masa kini, mengubah pola pikir jangka pendek menjadi jangka panjang, yang berarti dituntut kemampuan untuk menggambarkan skenario keberhasilan di masa depan. Yang keempat, memfasilitasi pengikut pelatihan, ya, memberikan fasilitas kepada para bawahannya untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya dia melalui partisipasi seminar, training, workshop, dan sebagainya. Dengan demikian, bawahan tersebut akan bertambah pengetahuannya, wawasan, dan pengalamannya dia, sehingga dimungkinkan kinerjanya akan lebih baik dari hari ke hari. Karena sudah impresif ataupun tambahan increasing yang ada dalam dirinya dia untuk memikirkan segala sesuatunya itu difasilitasi dengan menggunakan seminar, training, dan workshop. Sama halnya seperti saya juga, ya, suatu college ataupun suatu sekolah memfasilitasi mengikuti saya training, berarti increasing saya tambah dan saya akan selalu memberitahukan itu kepada kalian, ya, peserta didik. Memberikan insentif, ya, memberikan penghargaan kepada bawahannya yang berprestasi, ya. Ini Hasibuan 2003.118 mengatakan bahwa insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada bawahan tertentu yang kinerjanya di atas kinerja standar. Faktor ini sebagai dorongan ataupun motivasi dalam menciptakan gairah kerja, meningkatkan kinerja dalam memberikan kebebasan, ya, untuk berprestasi. Insentif ini menjamin bahwa bawahannya itu akan mengarahkan yang lain untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Dalam perkembangannya, studi tentang kepemimpinan berkembang sejalan dengan kemajuan zaman yang dikategorikan dalam York 2005.12 menjadi 5 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama adalah pendekatan kepemimpinan berdasarkan sifat ataupun ciri-ciri. Pendekatan sifat pada kepemimpinan artinya
ciri keadaan pada suatu benda, tanda lahiriah secara khas yang ada pada suatu untuk membedakan dari yang lain, ya. Ini merupakan suatu pertanyaan penting yang dapat diajukan adalah apakah sifat-sifat yang membuat seseorang itu sehingga menjadi pemimpin. Teori awal tentang sifat ini dapat ditelusuri pada zaman Yunani kuno, ya, dan zaman Roma. Pada saat itu orang percaya bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Ini menurut teori The Great Man, ya, mengatakan bahwa seseorang yang dilahirkan secara pemimpin, sifat maupun tidak mempunyai sifat sebagai pemimpin. Setelah mendapatkan pengaruh pendidikan dan pengalaman, sejumlah sifat seperti fisik, mental, dan kepribadian menjadi pusat perhatian untuk teliti sekitar tahun 1930 sampai 1950-an. Hasil peneliti menjelaskan bahwa kecerdasan selalu muncul dengan presentasi yang sangat tinggi. Kemudian, inisiatif keterbukaan, rasa humor, antusiasme, kejujuran, simpati, dan percaya pada diri sendiri. Ya, dalam menentukan pendekatan sifat, ini ada dua jenis pendekatan, ya. Sebagai berikut, yang pertama adalah membandingkan sifat orang yang tampil sebagai pemimpin dengan orang yang tidak menjadi pemimpin. Pemimpin lebih terbuka dan lebih percaya diri. Ada pula orang yang memiliki sifat seperti itu mungkin tidak menjadi pemimpin, sebaliknya. Ada pula orang yang tidak memiliki sifat tersebut tetapi ia menjadi pemimpin. Misalnya Abraham Lincoln bersifat pemurung, ya, dan berbadan agak pendek. Terus membandingkan sifat pemimpin efektif yang pemimpin tidak efektif, ya, intelijensi, inisiatif, dan kepercayaan diri berkaitan dengan tingkat manajerial dan prestasi kerja yang sangat tinggi. Kepemimpinan efektif tidak bergantung pada sifat-sifat tertentu, tetapi lebih pada beberapa corak sifat-sifat pemimpin itu dengan kebutuhan dan situasinya. Sehingga menyadari bahwa tidak ada korelasi sebab akibat dari sifat-sifat yang diamati dalam penelitian dengan keberhasilan seorang manajer. Menurut Petzl 2004 merumuskan 4 sifat yang umum mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu kepemimpinan. Yang pertama adalah kecerdasan, di mana pemimpin mempunyai tingkat kecerdasan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dipimpinnya dia. Yang kedua, kedewasaan, di mana kepemimpinan cenderung menjadi matang dan mempunyai emosi yang stabil, serta perhatian yang luas terhadap aktivitas-aktivitas. Yang ketiga, motivasi diri dan dorongan berprestasi. Pemimpin cenderung mempunyai motivasi yang kuat untuk berprestasi. Yang keempat, sikap hubungan kemanusiaan. Pemimpin yang berhasil mau mengakui harga diri dan kehormatan bawahannya. Terus, yang kedua, pendekatan dalam menurut pengaruh kewibawaan. Di sini disebutkan ataupun bahasa Inggrisnya adalah Power Influence Approach, ya, yang berisi tentang pendekatan ini mengatakan bahwa keberhasilan pemimpin dipandang dari segi sumber terjadinya jumlah kewibawaan yang ada pada para pemimpin dan cara pemimpin menggunakan kewibawaan tersebut kepada bawahan. Pendekatan ini menekankan sifat timbal balik, ya, di mana mempengaruhi dan pentingnya pertukaran hubungan kerjasama terhadap pemimpin dan bawahannya. Pendekatan sifat ataupun trait approach, ya, ini berbicara tentang keberhasilan ataupun kegagalan seseorang pemimpin banyak ditentukan ataupun dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh pribadi seseorang pemimpin. Sifat-sifat itu pada seseorang, ya, karena pembawaan dan keturunan biasanya. Ini menurut Ngalim Purwanto 1987.31. Jadi, seseorang menjadi pemimpin karena sifat-sifatnya yang dibawa sejak lahir, bukan karena dibuat untuk dilatih. Banyak ahli peneliti yang mengemukakan pendapatnya mengenai sifat-sifat baik yang diperlukan bagi seorang pemimpin agar sukses dalam kepemimpinannya. Giselle dan Stockdale misalnya mengemukakan 5 sifat yang perlu dimiliki seorang pemimpin, yaitu kecerdasan, kemampuan mengawasi, inisiatif, ketenangan diri, dan kepribadian. Selain itu, dari hasil studi pada tahun 1920 sampai 1950 diperoleh kesimpulan adanya 3 macam sifat pribadi seseorang pemimpin yang meliputi ciri-ciri fisik, kepribadian, dan kemampuan ataupun kecakapan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan
pendekatan sifat, keberhasilan seseorang pemimpin tidak hanya dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadi, tetapi ditentukan pula oleh kecakapan ataupun keterampilan dari skillnya dia. Yang keempat, berbicara tentang pendekatan perilaku ataupun behavior approach. Pendekatan perilaku merupakan pendekatan yang berdasarkan pemikiran bahwa keberhasilan ataupun kegagalan dalam pemimpin ditentukan oleh sikap dan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh pemimpin. Ya, sikap, gaya kepemimpinan itu tampak dalam kegiatan sehari-hari, dalam cara pemimpin memberikan perintah, ya, membagi tugas dan wewenangnya, berkomunikasi, mendorong semangat kerja bawahan, memberikan bimbingan dan pengawasan, membina disiplin kerja bawahan, menyelenggarakan pemimpin rapat anggota, mengambil suatu keputusan dan sebagainya. Menurut Ngalim Purwanto 1987.32. Sehingga poin yang kelima, ya di sini berbicara tentang pendekatan situasional ataupun situational approach. Ini berbicara tentang bagaimana pendekatan situasional bisa disebut dengan pendekatan kontingensi. Pendekatan ini didasarkan atas asumsi bahwa keberhasilan kepemimpinan itu tidak hanya tergantung ataupun dipengaruhi oleh perilaku ataupun sifat-sifat pemimpin. Setiap organisasi ataupun lembaga ciri-ciri khusus dan unik. Bahkan organisasi ataupun lembaga sejenis pun menghadapi dengan perilaku kepemimpinan yang sangat berbeda pula. Ya, berbagai faktor yang dapat dipengaruhi gaya kepemimpinan antara lain sifat pribadi pemimpin itu bagaimana, sifat pribadi bawahan itu, sifat pribadi sesama pemimpin, struktur organisasi, tujuan organisasi, motivasi kerja, harapan kepemimpinan ataupun bawahan, pengalaman pemimpin maupun bawahan, adat kebiasaan, budaya lingkungan kerja, dan sebagainya. Terus ya, akhir kata untuk pendekatan kontingensi menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin itu dan secara situasi, teori ini tidak hanya penting bagi kompleksitas ya, yang bersifat interaktif ya, dan fenomena kepemimpinan, tetapi turut membantu para pemimpin yang potensial dengan konsep-konsep yang berguna untuk menilai suatu situasional, di mana menunjukkan perilaku pemimpin yang tepat berdasarkan situasi dan kondisi tersebut. Oke, slide terakhir. Terima kasih. Ya, semoga di pertemuan ini ya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam pekerjaan ataupun organisasi di atas kapal. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.